Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian, di mana Bapak Ibu sekalian berada. Kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu mengenai penyakit kista ovarium. Apa itu penyakit kista ovarium? Bapak Ibu sekalian, ini adalah penyakit kaum ibu-ibu. Penyakit kista ovarium adalah suatu benjolan yang terjadi pada bagian ovarium. Mungkin ibu sekalian, remaja putri sekalian bertanya, apa itu ovarium? Ovarium itu adalah bagian salah satu daripada organ bagian kelamin bagi kaum ibu-ibu sekalian, di mana fungsinya itu adalah tempat berkembangnya daripada sel telur yang nantinya itu merupakan suatu bahan dasar untuk pembentukan janin. Nah, itu fungsi daripada ovarium itu sendiri. Sedangkan kista itu sendiri apa? Kista itu merupakan gumpalan yang terjadi pada jaringan tubuh kita. Nah, jadi kalau saya katakan kista ovarium itu berarti gumpalan yang terdapat pada bagian ovarium di bagian dalam. Apa penyebabnya? Penyebabnya di situ adalah kerja sel pada bagian jaringan ovarium itu sendiri itu ada suatu kelainan sehingga menimbulkan suatu gelembungan yang berisikan cairan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila ini dibiarkan, ini akan sangat mengganggu sekali. Semakin lama dia akan membesar dan membentuk gumpalan dan akan memenuhi ruangan tempat ovarium itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, apabila ovarium itu sendiri sudah membesar, ini akan mengganggu perkembangan sel telur yang terjadi pada ovarium itu sendiri. Ini merupakan salah satu faktor menimbulkan suatu sulit akan mendapatkan suatu anak ataupun untuk terjadinya hamil, karena di bagian sel telur itu mengalami suatu gangguan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, sedikit gambaran mengenai kista ovarium. Bapak Ibu sekalian, terutama kaum ibu-ibu dan remaja putri sekalian, bagaimana caranya? Saya memberikan jalan solusinya Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau misalkan Bapak Ibu remaja putri sekalian, ibu-ibu sekalian, ya, sudah divonis kista ovarium ataupun kista ovum, saya sarankan Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu terutama, ya, kaum remaja putri sekalian, coba makankan rebusan namanya daun paci. Ini daun paci atau daun mengkudu. Ambil pucuknya sekitar 4-5 lembar, makankan setiap hari. Dan rutin minumi air kunyit. Apakah kunyit itu akan direbus? Itu terserah. Ambil setengah gelas, minum setiap hari. Kunyitnya parut seukuran ini, ibu-ibu sekalian, dan lakukan ini setiap hari. Tetapi perlu saya ingatkan Bapak, ini ibu-ibu sekalian, remaja putri sekalian, apa penyebabnya terjadinya daripada kista ovum ini merupakan banyak faktor penyebabnya, tetapi 80% ini disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat. Nah, tidak sehat di sini apa? Tidak sehat di sini terutama itu adalah makanan yang banyak mengandung penyedap rasa. Kemudian makan daging-dagingan yang berlebihan, baik itu daging unggas ataupun daging merah. Kemudian lemak-lemakan yang berlebihan, minyak-minyakan yang berlebihan. Nah, disinilah faktor pola makan yang bisa menimbulkan kelainan kinerja sel pada jaringan tubuh kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalaupun ada misalkan remaja putri yang divonis dengan penyakit kista, saya berkeyakinan dengan obat herbal ini, coba lakukan, makankan ini setiap hari. 4 ataupun 5 lembar dimakan dan diiringi minum air kunyit. Cuman perlu saya ingatkan lagi,
Perlu saya ingatkan lagi, kalau sudah divonis penyakit kista, stop makanan yang namanya siap saji. Stop makanan yang siap saji dan makanlah makanan yang bersifat alami. Nah, Bapak Ibu sekalian, terutama kaum ibu sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan dengan Bapak Ibu sekalian sebagai pengetahuan. Semoga saja apa yang saya berikan dengan Bapak Ibu sekalian ada manfaatnya, baik diri kita ataupun orang lain. Bapak Ibu sekalian, saya juga manusia yang biasa. Apa yang saya sampaikan masih jauh dari kesempurnaan. Dengan Allah saya mohon ampun, dengan Bapak Ibu sekalian saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.